Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi wal iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teteh-teteh santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, kesempatan untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Sholawat semoga tetap tercurahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, dan tabi'in. Teteh-teteh yang berbahagia, hari ini kita hidup di zaman yang serba cepat. Berita muncul tiap hari di setiap detik. Sosial media penuh dengan opini dan pendapat, perdebatan yang membuat kita gundah gulana, penuh dengan tekanan. Kita juga selaku santria, selaku mahasiswa penuh tekanan dengan tugas yang cukup, betul tidak? Namun di tengah itu semua, di tengah tekanan itu semua, yang kita butuhkan itu bukan dunia yang tanpa ujian, akan tetapi hati yang tetap tenang di tengah ujian tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kunci dari ketenangan melalui firman-Nya, surat Ar-Rahman ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ala bizikrillah. Ingatlah, dengan mengingat Allah tatmainnul qulub, hati menjadi tenang. Maka dari sanalah kita ketahui bahwa Allah itu tidak menyentuhkan bahwa kita akan hidup tanpa ujian, melainkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa akan ada ketenangan dalam hati. Karena sejatinya kekuatan itu bukan tentang hidup santai tanpa ujian, akan tetapi hati yang tenang di tengah ujian tersebut. Kemudian para ulama menjelaskan bahwa bizikrillah, dengan berzikir itu bukan hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah, bukan hanya sekedar ucapan, akan tetapi juga kesadaran di dalam hati kita bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengatur segala hal tentang kita. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa syadidu bisur'ah, walakin syadid alladzi yamliku nafsahu inda qulub." Orang yang kuat itu bukanlah yang pandai berbuat, akan tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika sedang marah. Dalam Islam dijelaskan bahwa tenang itu atau kekuatan itu bukan orang yang keras, bukan orang yang bicaranya banyak, bukan orang yang keluar-keluarnya wah berisik, bukan, akan tetapi orang yang mampu mengendalikan emosinya. Selanjutnya, teteh-teteh yang dirahmati oleh Allah, mungkin kadang kita merasakan tekanan, kita sering merasa tertinggal, kita sering merasa kurang baik di tengah-tengah orang-orang itu kehidupannya sangat sempurna ya di sosial media. Tapi nanti ketenangan itu tidak memang validasi manusia, tetapi ketenangan itu lahir ketika kita dengan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa sih ketenangan itu disebut dengan kekuatan? Sejatinya orang yang tenang itu tidak mudah terpancing, orang yang tenang itu tidak mudah goyah hatinya, tidak mudah panik. Maka itulah tenang itu disebut dengan kekuatan. Karena dari sanalah, marilah kita semua teteh untuk belajar mulai mengembalikan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak zikir, kemudian memperbanyak amalan-amalan, terutama ini adalah kesempatan besar di bulan Ramadan. Dan tentunya kita harus tanamkan dalam hati kita bahwa segala takdir dari Allah Subhanahu wa taala itulah yang terbaik. Semoga kita semua santriyah al-ihsan ini dijadikan muslimah yang kuat dengan tenang, kemudian lembut dalam sikap dan tentunya kokoh dalam iman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.